Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kota Bau-Bau. Hari ini kita bersama Tony Atmajaya di acara Podcast Inspirator. Bincang-bincang kita pagi ini adalah tetap kembali pada persoalan-persoalan investasi yang ada di inflasi yang berada di Indonesia. Karena inflasi hari ini menjadi sebuah wacana yang sangat urgent yang disuarakan oleh Bapak Jokowi serta Bapak Mendagri. Nah, kemarin juga Pak Mendagri sudah mengeluarkan statement bahwa apabila kepala daerah yang tidak mampu menurunkan angka inflasi, maka beliau akan melakukan pencopotan jabatan. Ini juga menjadi sebuah pemicu bagi para PJ-PJ yang ada di Indonesia untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam penurunan inflasi. Nah, untuk Kota Bau-Bau di tahun 2023 pada bulan Januari kemarin itu nilai inflasi kita cukup tinggi ya, dia sampai mencapai angka 8,3. Namun kepala daerah Kota Bau-Bau saat itu dijabat oleh Bapak Laude Ahmad Muniansyah itu melakukan sebuah giat-giat tegas, keras dan disiplin untuk turun ke lapangan sehingga mampu menurunkan angka inflasi sampai dengan 3,36 di bulan Oktober yang sekarang ini. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang perlu kita ambil apresiasi ya, karena beliau juga cukup antusias dalam persoalan-persoalan ekonomi Kota Bau-Bau. Nah, namun yang menjadi persoalan kita di Kota Bau-Bau hari ini adalah inflasi kita rendah, namun harga kita itu tinggi, ya, tetap mahal. Nah, inilah yang barangkali di pagi ini kita coba diskusikan bersama-sama. Di sebelah kanan saya Bung Jusni, salah seorang tokoh muda sebagai pemerhati Kota Bau-Bau. Begitu juga sebelah kiri saya Pak Hermanto. Dua-duanya sahabat-sahabat saya yang sangat peduli terhadap laju pertumbuhan dan perkembangan Kota Bau-Bau. Oleh karena itu barangkali pada persoalan nilai harga jual yang tinggi tidak sebanding dengan inflasi yang rendah, ini mungkin erat kaitannya dengan posisi Kota Bau-Bau menjadi daerah alur pelayaran distribusi nasional untuk Indonesia Timur. Ya, saya kira untuk lebih awal saya serahkan kepada Bung Jusni untuk memberikan sebuah pandangan-pandangan tentang persoalan-persoalan harga barang yang tinggi di Kota Bau-Bau. Silakan. Terima kasih Bung Tony, Ya. Bung Hermanto. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak dari harapan yang disampaikan oleh Bung Tony tadi bahwa telah terjadi penurunan angka inflasi kita dari angka 8,3 menjadi 3,3. Itu menunjukkan bahwa angka inflasi kita sudah berada pada posisi cenderung normal. Karena angka inflasi yang mengalami kecenderungan di angka 3-4% itu berarti kita berada pada ruang inflasi yang normal. Namun pada titik kondisi normal ini belum tentu bahwa harga itu dia turun, belum tentu. Kenapa ini? Karena kita butuh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu pertama-tama adalah dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi lokalnya. Kalau kita berurusan di daerah, kemudian apakah engage ini kebutuhan masyarakat itu pihak-pihak yang berkompeten untuk mengukurnya dia sudah lakukan enggak bertahap. Bahkan dalam konteks kalau terjadi inflasi, berarti harga barang, harga jasa, Gini rasionya harus dihitung per minggu. Karena setiap sirkulasi pertumbuhan barang masuk dan keluar itu harus diukur. Sektor-sektor yang atau OPD yang bersentuhan langsung. Di situ ada dinas perindustrian perdagangan, Ya. di situ ada dinas koperasi dan UMKM, ada dinas atau OPD dinas pertanian, perikanan, Ya. Kemudian yang berhubungan langsung dengan ketahanan pangan, itu betul-betul harus melihat potensi Gini rasionya, pertumbuhannya per minggu. Karena ini sudah terjadi inflasi, jangan sampai berulang kembali angka inflasi yang tinggi.
dan ini sangat potensi bau-bau untuk mengalami inflasi yang tinggi. Kenapa? Kondisi pertumbuhan barang dan jasa sebagai sektor industri sektor industri di Kota Baobab adalah sektor perdagangan dan jasa. Jadi industrinya juga pasti industri itu. Nah, ketimpangan pertumbuhan ekonominya ini dengan adanya inflasi, apakah berdampak pada penurunan angka kemiskinan atau peningkatan angka kemiskinan, atau dia balance ini. Tetapi dalam pertumbuhan ekonomi, inflasi belum tentu menurunkan penurunan inflasi belum tentu menurunkan angka kemiskinan, karena angka kemiskinan diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Mungkin begitu gambaran awal, Bung Tony. Oke, jadi memang antara penurunan inflasi bukan jaminan menurunkan angka kemiskinan. Belum pasti. Kemudian penurunan inflasi belum tentu juga menjadi jaminan harga itu turun. Nah, menurut kita Hermanto gimana? Saya kira begini, kan harusnya kita kembali pada definisi inflasi. Definisi inflasi itu jelas bahwa dia mengukur tingkat harga barang. Terjadinya inflasi karena ada kenaikan harga barang yang secara umum. Ya. Dan kedua, kemampuan daya beli masyarakat. Itu yang jadi persoalan di inflasi. Kenapa terjadi inflasi? Dua varian ini yang mempengaruhi inflasi itu naik atau dia turun. Iya. Kalaupun hari ini di angka sekitar 3,3 dari 8 Januari 8,6 sampai per bulan Oktober dia turun secara signifikan, itu harus kita apresiasi. Benar ini. Tapi hanya persoalannya alat ukurnya seperti apa. Iya. Kami sebagai pelaku ekonomi di masyarakat ini yang hampir setiap hari bergelut di bidang itu, kita melihatnya bahwa angka-angka yang dikatakan oleh pemerintah kota dalam lewat statistik itu, begitu kita cross check di lapangan, tidak ada penurunan harga barang di situ. Hampir rata-rata masih, justru kecenderungannya masih dia grafiknya naik. Untuk harga, termasuk kayak beras. Beras hari ini sudah sampai per 25 kilonya sudah sampai 300 sampai 380. Dari angka 350 di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dia masih di angka 350. Sekarang dia tiba puncaknya pada 380. Sedangkan bicara tentang inflasi, dia akan mempengaruhi secara stimulan semua harga, semua barang yang ada. Nah, sekarang yang kita pertanyakan alat ukurnya seperti apa dia mencapai 3,3 dari 8,6. Nah, ini yang jadi pertanyaan, artinya bahwa dia akan bertentangan dengan definisi inflasi. Dia akan bertentangan dengan apa yang dimaksud inflasi gitu. Kalau sampai dia 3,3, kira-kira varian apa yang mempengaruhi? Karena hampir 9 bahan pokok itu ikut mempengaruhi inflasi terjadi di Kota Baobab. Kecenderungan masyarakat daya belinya itu juga mempengaruhi, karena harga barang tinggi maka daya beli kurang. Ya. Nah, sekarang kalau harganya juga tidak fluktuatif, dia justru grafiknya justru dia naik, pasti kemampuan masyarakat, daya belinya masyarakat juga pasti kurang. Ya. Saya kira itu. Jadi mungkin ini yang harus dijelaskan oleh pihak pemerintah dalam hal ini statistik, dalam mengukur tingkat penurunan inflasi itu, karena dia bertolak belakang dengan kondisi lapangan, kondisi di masyarakat. Iya. Coba cek di pasar-pasar. Hampir semua masyarakat yang kita cek, tidak ada satupun masyarakat yang bilang, "Oh, bagus sekarang ini. Barang murah." Barang murah. Hampir rata-rata semua masyarakat pelaku usaha, masyarakat pembeli, hampir semua mengeluh. Lalu inflasi sampai tinggal sekitar itu, saya juga saya jadi bingung sebenarnya. Ukurnya gimana? Jangan sampai masih ada varian lalu yang lain. Tapi yakin bahwa kan kita harus kembali pada definisi inflasi. Bahwa definisi inflasi jelas kok, bahwa yang mempengaruhi dua varian itu, harga barang yang naik dengan daya beli masyarakat yang tidak ada, yang tidak mampu. Lalu angka itu seperti apa alat ukurnya? Nah, ini nih yang ini. Tapi ini bagian, mungkin ada juga teknis lain yang metode ukurnya. Mungkin Pak Jusni bisa berikan penjelasan, karena kebetulan beliau ini kan punya latar belakang juga di sana. Ya, jadi begini, kita coba melihat tanpa melihat inflasi ya. Kita melihat posisi strategis Kota Baobab
di tahun 80-an, 90-an, dan di awal tahun 2000-an sampai di 2010 ke atas. Saya masih ingat di tahun 90-an itu hampir semua kota di sekitar kita ini, termasuk kota Kendari, barang kita jauh lebih murah. Ya, benar. Sampai orang mengatakan, murah sekali itu barang di bawah-bawah. Jelasnya barang dari bawah-bawah dibawa di Kendari. Nah, tetapi makin tahun kan barang kita makin mahal. Nah, itu apa yang menjadi, karena itu sangat berpengaruh juga terhadap regulasi ekonomi di masyarakat kota Bau-Bau. Ketika barang kita mulai mahal, pembeli kita kurang. Nah, para konsumen-konsumen dari daerah pesisir juga sudah mulai bergeser. Saya juga punya informasi yang mungkin juga menjadi bahan sebuah pertimbangan bahwa harga semen di Buton Tengah itu, Ya, itu dia sedikit lebih murah lebih murah. dibanding kota Bau-Bau. Padahal Buton Tengah dengan kota Bau-Bau depan kita ini, di depan kita memandang ini adalah Buton Tengah. Barang dari sini, apa yang menyiasati ini pemerintah Kabupaten Buton Tengah sehingga barang di sana khusus semen itu lebih murah dibanding kita. Ini saya kira bagaimana ini? Memang betul itu, Bung Tom. Karena kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi kota Bau-Bau, jelas kalau diperiodisasi, memang di masa dulu tahun-tahun 2000 di atas di bawah 2012, di bawah 2000 angka harga barang itu masih terkendali. Tetapi setelah naik di atas 2012 itu kita tidak lagi mempelajari sejauh mana angka penurunan daya beli masyarakat. Karena investasi itu juga inflasi itu juga turut dipengaruhi oleh menurunnya daya beli. Kapan daya beli itu dia turun, berarti akan terjadi inflasi di sektor lain. Contoh begini, kenapa beras daya beli masyarakat rendah? Bukan berarti tidak ada stok, tetapi harga yang tinggi. Gitu. Pada saat harga itu dia tinggi, berarti daya beli masyarakat terhadap beras akan rendah. Pada saat berarti pemerintah harus mengukur berapa sih pada saat kapan, pada waktu kapan, pada bulan berapa terjadi inflasi terhadap kondisi beras, mempengaruhi inflasi, dan ketersediaan stok beras berapa persen per bulan mempengaruhi inflasi di daerah. Nah, seharusnya ini termasuk kebutuhan sektor lain. Contoh 9 kebutuhan pokok. Dari 9 kebutuhan pokok, apakah dinas teknisnya mampu mengukur dalam pergerakannya dalam 1 bulan itu berapa persen dia mempengaruhi tingkat inflasi di daerah? Jika tidak mampu itu dinas teknis mengukur itu, tidak ada gunanya itu dinas. Karena alat ukur untuk mengetahui inflasi adalah tingkat kebutuhan daya beli masyarakat dengan ketersediaan dengan produksi itu terjadi di pangsa pasar, terjadi di ruang pasar. Nah, kalau daya beli itu dia menurun atau daya beli itu tidak terjangkau oleh masyarakat, berarti harga di atas. Berarti masyarakat dirugikan, masyarakat ekonomi menengah ke bawah dirugikan, penampung beras tetap dia bertahan karena dia laku tidak laku, nilai berasnya tetap sama. Tetapi dalam rangka untuk menekan angka kemiskinan, maka pemerintah harus turun. Jangan sampai investasi yang menurun ini memberikan daya saing daerah menurun. Nah ini antara daya beli masyarakat turut mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan dan bisa mempengaruhi angka investasi menurunnya daya saing daerah. Contoh Bau-Bau seperti tadi. Aku harga di pasar semen lebih murah di Buton Tengah. Sedikit lebih murah. Sedikit lebih murah. Ini pertanda bahwa sistem penampungan dari produsen ke daerah, jalurnya ini perlu dipelajari ulang, perlu diidentifikasi kembali, ditinjau ulang. Apakah ini, kenapa Bau-Bau yang seharusnya menjadi sektor penampung hasil produksi, tetapi kenapa hari ini dia mengalami penurunan? Nah ini perlu keterlibatan semua pihak. Saya pikir tidak bisa hanya kita berharap pada satu OPD, tetapi harus dibentuk tim terpadu yang dibentuk
oleh pemerintah daerah. Karena ini yang harus dipacu. Kenapa? Inflasi akan memberikan dampak pertama menurunnya daya beli, kedua menaikkan angka kemiskinan, ketiga akan menghasilkan menurunnya daya saing daerah, keempat adalah menurunnya dana, kita mendapatkan seberapa besar daya insentif daerah untuk kita rebut untuk menanggulangi angka kemiskinan. Yeah. Nah ini yang perlu pertama-tama yang dilakukan oleh daerah. Nah itu kenapa ini penting Pak? Sektor-sektor pertumbuhan ekonomi di Kota Bau-Bau ini seperti yang kita katakan tadi, sektor pertumbuhannya dominan kepada sektor jasa, kemudian sektor jasa dominan ke perdagangan. Apakah dinas-dinas atau OPD di daerah, contoh pertanian, kan di sini bukan daerah lumbung pangan, berarti dia harus mampu bersinergi dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Ada yang Kabupaten Buton dengan Buton Selatan, dengan Buton Tengah, bahkan dengan Kota Kendari, bahkan daerah-daerah di sekitar harus mampu memprediksi kebutuhan. Kalau kita kekurangan wortel umpamanya, berarti kita butuh pasar di mana dia? Oh ternyata di Buton Tengah ada, Buton Tengah di Muna Barat. Berarti ketersediaan Bau-Bau harus mampu mengambil hasil produksi di sana. Tetapi jalur transportasi ini dijamin enggak? Aman atau tidak? Berarti juga harus diperhatikan bagaimana ketersediaan alat transportasi, khususnya BBM. Kapan langka BBM, alat transportasi darat akan mandek. Sehingga ini turut mempengaruhi harga di pasaran. Mungkin belum ini bicara pelabuhan, belum. Mungkin itu sebagai titik temu kita untuk penanganan inflasi. Jadi memang saya lihat di zaman PJ Wali Kota sekarang ya, Pak Arasman Monafi, dia cenderung menekankan kepada pihak OPD-nya untuk melaporkan dalam bentuk data. Saya kira apa yang dilakukan beliau juga terhadap pasar persoalan ekonomi daerah sangat bagus ya. Karena kenapa? Tadi kita mengatakan bahwasanya pertumbuhan per hari, per minggu itu harus ditahu, karena sangat berpengaruh dengan laju inflasi. Berarti memang data-data itu penting untuk menjadi sebuah catatan kepada kepala OPD untuk semua dinas ya, untuk dilaporkan kepada PJ Wali Kotanya kali ya. Karena saya lihat PJ Wali Kota hari ini dia lebih enak dalam melakukan proses pembangunan berdasarkan data. Sehingga perkembangan gerakan beliau untuk membangun Kota Bau-Bau jelas, jadi simpang siur. Menurut kita seperti apa ini? Saya kira apa yang dia katakan Pak Jusni tadi benar, bahwa kalau terjadi inflasi mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena di situ bicara tentang daya beli. Artinya barang ada tapi harga mahal, masyarakat tidak bisa membeli. Artinya dia mempengaruhi tingkat kesejahteraannya, termasuk apalagi dia inflasi hampir fokus pada hampir 9 bahan pokok itu mempengaruhi dia. Hanya memang ada berapa kebijakan-kebijakan nasional bisa mempengaruhi inflasi pada daerah-daerah, termasuk kenaikan BBM. Karena kebijakan-kebijakan pemerintah pusat tentang kenaikan BBM itu juga mempengaruhi inflasi setiap daerah, termasuk kebutuhan pokok, telur, beras dan sebagainya. Namun apa yang dia katakan tadi Pak Jusni, makanya setiap dinas teknis datanya harus per minggu valid, sehingga tingkat pertumbuhan dia bisa mengukur. Oh ternyata di tingkat pertumbuhan kami dalam minggu 1 bulan ini kecenderungan cukup kritis. Dia mengarah ke angka inflasi yang akan dia naik, sehingga pihak pemerintah cepat dia bisa dia sahuti bagaimana modelnya. Dia mulai coba main di antara dua, kan penyebab inflasi kan disebabkan karena dua pihak ini. Daya beli yang tidak ada, harga barang yang kecenderungannya naik. Berarti bicara tentang harga barang yang kecenderungan naik, rata-rata pada hukum pasar bahwa begitu harga barang naik karena komoditinya yang kurang. Rata-rata begitu di hukum pasar ini. Begitu harga barangnya, stok barang kurang, maka kecenderungan barangnya itu dia naik. Itu hukum pasar. Harganya naik. Tapi begitu stoknya dia melimpah, maka kecenderungannya dia harga turun. Begitu turun daya beli masyarakat, ada kemampuan daya beli masyarakat situ. Dari situ Pak,
Bung Hermanto, maka ada strategi yang harus dibangun oleh pemerintah. Iya, iya. Pertama, yang harus ada keterjangkauan harga. Ya, Pemerintah harus menjamin bahwa pasar di pasar publik itu mampu dijangkau oleh masyarakatnya. Jangan masyarakat ekonomi menengah ke atas, tetapi mampu terjangkau oleh masyarakat ekonomi ke bawah. Sampai tingkat bawah maksudnya. Tingkat bawah. ya. Oke. Mampukah? Ini ditekan. Perannya siapa ini? Saya pikir PJ hari ini dia mengumpul data Ya. dan dia luar biasa, dia memberikan follow up terhadap masing-masing OPD, harus basis data, dan itu penting karena ini harus terjamin ini. Salah mengumpulkan, bekerja tanpa data berarti kita bekerja dalam mimpi. Bekerja dalam mimpi berarti kita tidak tahu sasaran kemana. Target kita tidak jelas. Target tidak jelas. Maka pertama adalah keterjangkauan harga, kedua ketersediaan pasokan. Ya, benar itu. Kapan data tidak jelas, maka bagaimana kita mau memastikan Pasokannya. seberapa pasokannya? Umpamanya kita kekurangan beras berapa puluh ton dalam 1 minggu untuk Kota Bau-Bau. Setelah kita tahu, oh ternyata kita harus kurang sekian puluh ton, maka dinas teknis melalui kebijakannya pemerintah daerah dalam hal ini wali kota, dalam hal ini PJ, memastikan bahwa pasokan harus tersedia. Tapi pasokan yang tersedia harus dijamin bahwa tidak dibawa ke daerah-daerah yang membutuhkan, seperti dibawa di daerah-daerah seperti Buten, Busen. Harus jelas bahwa pasar Bau-Bau bukan hanya untuk memenuhi pasar dirinya sendiri, tetapi harus mampu juga memenuhi pasar-pasar penyangga yang ada di daerah sekitarnya. Nah ini Bau-Bau makanya harus menjadi lokomotif peredaran jasa, bahwa ketersediaan pasokan di Bau-Bau juga menjamin ketersediaan pasokan di daerah-daerah sekitarnya. Ya. Nah ini yang harus dipacu, dan olehnya itu data yang hari ini dipush oleh PJ itu kita harus apresiasi. Iya sih, betul. Dan ini harus digenjot oleh semua OPD, harus memaksimalkan diri. Karena siapa yang menggaransi Pak kalau terjadi kelaparan? Kalau terjadi kekurangan bahan pasokan, harga gula saja dia turun, dia naik harga gula. Kemarin itu sampai 22.000 itu berlaku. Pasar dia sepi Pak. Kopi-kopi, pasar-pasar kopi malam hari itu. Karena memang dua varian yang mempengaruhi. Barang kurang, uang beredar banyak, itu juga inflasi. Iya. Barang banyak, daya beli kurang, itu juga inflasi. Iya. Nah, sehingga saya sepakat, dia bilang Pak Jusni tadi bahwa alat kontrol para OPD ini harus setiap saat dia harus punya data. Punya data. Dia harus bentuk tim terpadu yang setiap saat turun ke lapangan. Dan kami cukup apresiasi dengan Pak PJ hari ini bahwa dia coba berikan pembelajaran kepada semua OPD bahwa dalam membangun satu struktur pemerintahan dalam bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus punya data. Dari data itulah desainnya, sehingga kita tahu di mana kecenderungan kekurangan daerah, sehingga saya kira kenaikan inflasi 8, sekian persen itu disebabkan karena kita tidak punya data. Waktu Januari itu ya. Januari itu. Saya kira dengan munculnya Pak PJ hari ini Pak Rasman, saya kira semua harus apresiasi bahwa akhirnya apa? Isunya kan kecenderungan semua OPD kewalahan menghadapi Ya karena awalnya Pak tidak ada PJ, data. karena Pak Rasman hari ini dia cuma meminta semua data di OPD. Ya. Maksudnya pendekatan yang dilakukan antara PJ bersama aparaturnya adalah pendekatan data. Ya, pendekatan data. Pendekatan kemarin sudah tidak laku. Oh iya. Oh iya. Nggak Pendekatan laku. kemarin. Karena kemarin kecenderungannya kemarin OPD one man show masing-masing OPD. Ya. One man show. Dia Masih- bermain pada koridor programnya Masing masing-masing. silang. Padahal dalam struktur pemerintahan itu jelas bahwa masing-masing OPD itu berkoordinasi secara utuh karena itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana caranya membangun program secara utuh dari Kota Bau-Bau. Makanya strukturnya tidak putus kan? Tidak Gambar struktur putus. tidak yang putus. Ya, Kalau dia putus silakan kita Pak. Yang putus kita. makanya begitu muncul Pak Rasman dengan metode pengumpulan basis data, maka ini kecenderungan kita bisa sampai angka normal dia punya inflasi itu bisa Iya. terjadi. Dan yang kita takutkan Bung Ton, Bung Harmanto, bukan hari ini. Sekarang kan dia sudah stabil. Ya, Sudah mencapai 3,3. Makanya inflasi 3 sampai 4. 4. Ingat Pak,
kita seperti yang kemarin disampaikan Pak Bung Hermanto akan terjadi di bulan Desember dan tahun baru. Ditambah dengan isu kenaikan gaji. Berarti kenaikan harga gaji belum naik, Barang biasanya sudah sudah naik. sudah naik. Ini harus diantisipasi. Ini harus diantisipasi. Kenapa ini? Ada dua alternatif yang harus dibangun oleh pemerintah daerah hari ini, khususnya Kota Bau-Bau. Yang pertama yang dibangun adalah tadi sudah ada keterjangkauan harga. Kedua, ketersediaan pasokan. Yang ketiga, Pak, kelancaran distribusi. Jasa berarti. Berarti jasa di sini. Nah, pelabuhan. Pelabuhan, alat angkut, Ya. kemudian kelancaran distribusi, ketersediaan BBM. Masing-masing hari ini kenapa harga pasar itu merendah? Lihat di BBM di SPBU. Kapan di SPBU itu apa? Antrian panjang berarti kelancaran distribusi barang dia mentok. Siapa yang bertanggung jawab ini? buntu di situ ya. Buntu, Pak. Makanya ketersediaan BBM akan turut mempengaruhi distribusi barang yang dari satu daerah ke daerah lain, dari satu tempat ke tempat lain. Siapa yang bertanggung jawab? Pertamina. Pertamina harus didesak Menjamin stok. menjamin ketersediaan BBM di daerah sehingga tidak ada antrian panjang. Dan ini bukan hanya urusan leading sektor kepala daerah, tetapi kepala daerah harus meminta dukungan Pertamina pusat untuk melihat inflasi yang ada di Kota Bau-Bau, bahwa inflasi akan tertinggi di Kota Bau-Bau mempengaruhi inflasi adalah kekurangan stok. kelancaran distribusi yang dipengaruhi oleh kelangkaan BBM. Akibat kelangkaan BBM. Nah, ini yang itu luar biasa kalau itu. Karena kenapa ini kita bicara BBM ini kan pembeli BBM di Kota Bau-Bau ini kan dari daerah luar. Iya. Buton masuk. Butur masuk. Konawe Selatan masuk. Buton Tengah masuk, Buton Selatan masuk. Jadi memang indikasi untuk antri itu pasti ada. Ya. Karena pengguna BBM di Kota Bau-Bau bukan hanya masyarakat Kota Bau-Bau, termasuk daerah-daerah luar ya, masyarakat daerah luar. Nah, kembali kepada persoalan inflasi dan kebutuhan. Tadi sempat Bung Jusni mengatakan bahwasanya kebutuhan masyarakat Kota Bau-Bau harus terpenuhi dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah lain. daerah Penyangkanya seperti Buton Selatan dan sebagainya. Nah, sementara itu bukan jaminan stok itu tersedia. Karena kenapa? Terkadang di Kota Bau-Bau ini kita kekurangan stok sembako. Kadang kita kekurangan stok sembako ini. Saya kira begini. Itulah tadi dia bilang Pak Jusni bahwa harus ada di pemerintah di semua sektor seperti apa yang kita katakan tadi, bahwa karena Bau-Bau ini adalah distributor tunggal untuk daerah penyangga. Maka pentingnya bahwa pemerintah harus hadir di situ, memastikan stok yang ada di setiap pelaku usaha, bahwa stok kita terpenuhi untuk daerah lokalan kita dengan daerah-daerah penyangga gimana? Setiap bulannya rasionya berapa? Kan pasti ada angka standar rasio tentang kebutuhan penyangga dan kebutuhan lokalan kita, itu pasti ada. Nah, kedua, yang mempengaruhi sebenarnya memang saya sepakat bahwa yang banyak mempengaruhi juga inflasi itu karena jasa. Yang dimaksud jasa adalah ketersediaan pelabuhan, ketersediaan bongkar muat, peran itu. Kenapa yang kita berikan contoh tadi tentang harga semen di Buton yang lebih murah daripada kita? Memang ke pelabuhannya masih pelabuhan rakyat di sana, di Buton Tengah. Pelabuhan rakyat yang masuk di sana, kapal dari Bone masuk di sana, dia lakukan bongkar muatnya murah. Lalu dia punya biaya sandarnya juga mungkin murah karena memang dia pemerintah murni, pemerintah daerah, karena dia pelabuhan rakyat. Sehingga biaya-biaya tak terduganya hampir tidak ada. Kecil ya? Kecil. Artinya bahwa kalau seperti itu terjadi, berarti ada persoalan di pelabuhan kita gitu. Berarti kan ada persoalan di pelabuhan kita. Kenapa pelabuhan rakyat di Buton lebih murah daripada kita? Sedangkan kita punya pelabuhan ini BUMN yang tangani. Artinya bahwa kalau BUMN yang tangani, berarti kecenderungannya dia harus lebih murah daripada di sana.
Kok Kalau- kenapa mahal? Kenapa kok kita mahal? Nah. Gitu. Sementara kita pemasok besar. Ya, Sementara kita masuk besar. Sekarang begini, kenapa tingkat kemiskinan di kota Bau-Bau ini tidak terlalu nampak? ya itu tadi. Karena distribusi barang, semua masyarakat kita menjadi pelaku. Ya, dia bergerak. Kita tidak nampak, kita tidak nampak di sini, kita tidak bisa lihat bahwa orang Ada Bau-Bau. ojek. Iya, Ah, hampir semua ada regulasi jajanan- ekonomi ada bergerak. jajanan di mana ada pedagang-pedagang kecil, jajanan. Contoh saja, kita mau membeli apa tengah malam sampai 24 Sudah ada. jam sudah ada, Pak. Ada di pinggir-pinggir jalan. Tetapi walaupun ada pedagang yang 24 jam, ketersediaan barangnya ada enggak? Iya, iya, iya. Nah, kemudian jaminan keamanan juga mempengaruhi Stabilitas. stabilitas. Dan alhamdulillah kita harus apresiasi pihak kepolisian. Jaminan keamanan kita hari ini sedikit kondusif dibanding daerah-daerah lain. Iya. Karena pedagang-pedagang kita 24 jam bisa di pinggir-pinggir jalan itu 24 jam dia aman. Iya. Dan sekarang yang kita mau jawab adalah bagaimana daerah-daerah penyangga. Bau-bau seperti hari ini menjadi penyangga karena investasi. Daerah menjadi investasi, Bau-Bau berinvestasi kepada daerah di sekitarnya. Iya. Dan daerah sekitarnya memberi imbangan, memberi balikan bagi investasi yang dibangun oleh kota Bau-Bau terhadap mereka. Apa yang harus dibangun? Apakah sudah ada komunikasi yang efektif antar daerah ini? Bahwa menangani inflasi di kota Bau-Bau bukan hanya Bau-Bau yang bertanggung jawab. Buton turut bertanggung jawab, Buteng turut bertanggung Peran jawab. ya, Pusat, masing-masing berperan. Muna Barat, karena barang kebutuhan sembako juga sebagian sayur-sayuran berasal dari Muna Barat. Mampukah kita bersinergi? Makanya, apakah komunikasi OPD-nya kita hari ini yang dibangun melalui database yang dibangun oleh Pak Rasman sebagai PJ mampu meningkatkan komunikasi efektif antar daerah di sekitarnya? Nah, ini yang harus dibangun juga. Bahwa permasalahan kapan Bau-Bau diinflasi bukan hanya Bau-Bau yang inflasi, Pak, tetapi efeknya bagi dampak, daerah-daerah di sekitarnya. Nah, ini yang harus dijawab oleh kita semua hari ini. Mungkin itu Bang. Ya, jadi memang saya pikir persoalan inflasi di kota Bau-Bau ini bukan lagi sebuah masalah yang menjadi masalah besar ya, karena sudah dinormalkan dalam kurun waktu 8 bulan terakhir. Nah, apalagi di masuknya PJ di kota Bau-Bau ini lebih diperkuat dengan pergerakan pengambilan data-data, sehingga langkah-langkah setiap OPD itu jelas, tidak ada lagi kesimpang siuran informasi. Ya, punya kompas. Tidak ada lagi simpang siur informasi. Pak, begini Pak. Menurut yang saya dengar, itu saya rasa itu memang tidak berlaku di zamannya Pak PJ Rasman ini. Dan kita berharap akan berlanjut kepada pejabat-pejabat Iya, mudah-mudahan sekarang dia menjadi dasar ya. Iya. Menjadi dasar kepada Wali kota ke depan. wali kota ke depan, bahwasanya pembangunan kota Bau-Bau ke depan jangan lepaskan tentang persoalan bagaimana kita membuat database Yang sehingga pasti kita- membangun dengan berbasis data. Ya. Jangan membangun berdasarkan keinginan. Iya. Kan rata-rata jangan sampai membangun satu visi misi, tapi kita tidak punya database tentang data pemerintahan. Ini kan yang selalu keluar dari frame kita mau maju. Padahal harusnya membuat visi misi itu harus frame-nya jelas, Tanya. data. Makanya istilahnya Pak PJ ini, mana datamu? Mana ada data? Kalau kita bekerja Iya. bersama. Iya. Kalau kau tidak punya data, kita tidak bisa Nggak bekerja bisa bersama. bekerja, benar. Iya. Dan Sepihak saja. Saya Dan- kira ini ya cukup kali ya, Iya. karena memang kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah masukan bagi teman-teman yang peduli terhadap kota, begitu pula teman-teman pemerintahan. Karena otokritik bagi seluruh komponen masyarakat itu penting. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah hidayah bagi kita untuk tetap berjalan mengontrol pembangunan kota Bau-Bau khususnya termasuk bangsa Indonesia. Terima kasih Bung Jusni, terima kasih Bung Romanto atas kunjungannya di studio kami podcast Kota Bau-Bau di Puncak Palatigi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.